ingin jelasin sedikit bahwa PT Manggu Pola Raya ini atau MANG bergerak di bidang jasa konstruksi gedung, infrastruktur jalan, dan juga produsen aspal hot mix dan juga beton ready mix. Kami memiliki 2 kantor, Bu, Mbak, yang berlokasi di Jakarta dan juga di Lampung. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, baik. Tapi tadi kan sudah disebutkan begitu dari sisi industri sendiri dan mungkin bisa digambarkan secara umum sebetulnya terkait dengan potret di industri ini dan juga bagaimana sebetulnya MANG mempositioningkan diri di dalam industri. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang positioning MANG sendiri, jadi kami menjadi salah satu produsen aspal hot mix dan juga beton ready mix yang cukup kuat di Lampung karena kami mampu mencakup beberapa wilayah kabupaten dan juga kota Madia. Dan kebetulan di Lampung itu juga masih belum banyak, Mbak, perusahaan yang memiliki produksi aspal dan juga beton di sana, sehingga potensi kami masih cukup besar untuk di industri jasa konstruksi, baik di produksi aspal maupun juga beton. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tapi di satu sisi tadi kan Anda menyebutkan begitu ya, artinya kurang lebih memang berfokuskan pada wilayah Lampung. Tapi sejauh ini mungkin perluasan untuk wilayah mencakup mana saja begitu ya, bisnis ini akan dikembangkan ke depannya seperti apa? Oke, kalau berdasarkan dari portofolio kami pernah mengerjakan proyek-proyek dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sulawesi, bahkan sampai Papua. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ke depannya sendiri, ini kan tadi berdasarkan portfolio ya, yang sudah dilakukan, begitu tadi sudah mencakup wilayah-wilayah mana saja. Tapi ke depannya, in the future, begitu apakah memang ada pengembangan untuk roadmap-nya sehingga artinya memang skalanya lebih besar lagi secara nasional? Iya, harapan kami lewat IPO, kami ingin menjadi perusahaan yang lebih besar sih, Mbak. Jadi mungkin dengan ada penambahan modal, dengan adanya penambahan kas, tentunya kami juga bisa mengerjakan proyek-proyek yang kemudian harinya akan lebih besar jumlahnya dan secara kuantitas juga lebih banyak. Oke, baik. Nah, kemudian dengan ekspansi perusahaan ataupun juga dengan melakukan IPO ini sendiri begitu ya, seperti apa rencana ke depannya dari penghimpunan dana dari pasar modal ini akan ditempatkan dalam perusahaan? Oke, berbicara tentang ekspansi, sejauh ini dana yang akan kami terima dari IPO sebenarnya 100% untuk pekerjaan untuk modal kerja kami. Jadi sebenarnya ekspansinya mungkin ke proyek-proyek yang lebih besar. Tapi dari putaran proyek itu harapannya kami bisa mungkin berinvestasi dalam mungkin membangun pabrik lagi seperti yang sudah kami miliki di Lampung. Oke, tapi mungkin bisa dirinci lagi begitu Mas lebih dalam berkaitan mungkin dengan proses industrinya sendiri. Tadi kan disebutkan juga begitu ya, tadi pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix dan juga beton ready mix begitu. Dan di satu sisi juga mungkin bisa dijelaskan mungkin posisinya dari sisi upstreamnya, midstreamnya dan juga mungkin dari sisi hilirnya sendiri. Apakah memang semuanya tersinkron dalam MANG ini atau bagaimana? Iya, kalau dari sisi produsen aspal dan juga beton, sebenarnya kami bisa dengan menggunakan sistem hilirisasi. Jadi kami bisa mengerjakan dari mulai pembuatan atau produksi beton itu sendiri atau aspal itu sendiri sampai menjadi produk jadi seperti jalanan atau mungkin kalau beton itu akan menjadi bangunan seperti itu. Oke, mungkin tadi kan portofolionya sudah disebutkan sedikit ya kisi-kisinya, tapi masih berdasarkan wilayah kerja begitu. Tapi dalam bentuk apa, mungkin bisa digambarkan juga portfolio dari yang sudah dilakukan oleh MANG sejauh ini. Oke, sejauh ini kami mungkin berbicara yang dekat-dekat dulu kali Mbak ya. Di tahun 2023 kami mengerjakan beberapa proyek pemerintah, salah satunya preservasi jalan di Provinsi Lampung. Kemudian ada juga dari BUMN, kami mengerjakan proyek ASDP, yaitu pembangunan rehab Menara Sigar, kemudian ada rehab ruang tunggu dari ASDP, ruang tunggu penyeberangan ya. Kemudian ada juga pembangunan lapangan parkir di ASDP, itu berlokasi di
Bakahuni. Oke. itu. Dan tadi dari apa yang sudah dikerjakan dan efeknya kepada kinerja perusahaan sendiri seperti apa, Mas? Tentunya melihat kinerja di tahun 2003 ya Mbak ya. 2023 ini sebenarnya menjadi titik balik PT Mangupula Raya. Karena bisa dibilang pada saat pandemi kami ya mungkin sama beberapa perusahaan lain, adanya penurunan di di sisi pendapatan. Tetapi di tahun 2023 ini menjadi titik balik PT Mangupula Raya, terbukti dengan dengan kita lihat sama-sama di laporan keuangan di bulan Juni tahun 2023 itu angkanya meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2022, di mana angka ini sebenarnya meningkat secara sekitar 300%. Dan di akhir tahun 2023 kami proyeksikan sebenarnya angkanya berkembang menjadi 2 kali lipat dari Juni tahun 2023. Oke, baik. Itu. Jadi sebenarnya kalau secara kinerja, sorry saya potong ya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau secara kinerja sudah cukup membaik kalau dilihat dari tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya angka ini belum membuat kami puas. Mengapa? Karena kalau kita lihat data historis kami, pendapatan kami di tahun sebelum pandemi itu bisa mencapai ratusan miliar. Namun kami cukup paham dengan kondisi pandemi ini dan kami juga baru bangkit dari kondisi pandemi, sehingga angka ini sudah cukup baik bagi perusahaan kami.